Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hebat, Ibu Deliana, kemudian Ibu Indi Arianti, selanjutnya Ibu Irma Nurul yang senantiasa mendampingi, beserta Ibu Yeti selaku mentor, ya instruktur juga. Terima kasih, selamat datang. Hari ini kita berjumpa di dalam penulisan raport berbasis yang akan disampaikan oleh Ibu Deliana. Silakan Ibu Indi, Ibu sampaikan untuk dilanjut ke Ibu Indi. Ganti Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ijah telah memperkenankan saya untuk menjadi moderator. Kali ini kami akan membawakan presentasi berjudul pengolahan nilai rapot melalui aplikasi berbasis Microsoft Excel. Insyaallah kali ini akan disampaikan oleh presenter kita, narasumber kita, Ibu Deliana Sekretaria SSI dari SDIT Rahmania, Kota Depok. Beliau adalah instruktur nasional kurikulum 2013 SD. Kepada Bu Deliana kami persilakan. Ya, terima kasih Bunda Haja Ijah, guru saya, kepada teman saya Bu Indi dan mentor Bu Irma dan Bu Yeti yang selama ini selalu memotivasi sehingga saya bisa maju hari ini, dan teman-teman yang sudah menjadi peserta semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tetap dalam kondisi kesehatan. Ini semua karena karunia dari Allah. Hari ini kita tetap bisa bersilaturahim, bisa saling menyemangati, bisa saling menimba ilmu. Langsung saja, hari ini saya mau sharing bagaimana caranya kita mengolah nilai rapor menggunakan aplikasi berbasis Excel. Jika berbicara mengenai aplikasi, banyak aplikasi yang sudah beredar. Cuman sekali lagi, ketika saya sering mengisi di teman-teman guru SD ketika membicarakan tentang aplikasi, saya tekankan sama teman-teman, mereka harus tahu betul bagaimana panduan penilaian dalam di SD gitu. Itu yang harus dipahami, karena kita SD ini penilaian berbasis kompetensi dasar dan guru kelas yang memegang semua mapel. Satu mapel aja bisa jadi dalam satu semester ada 10 KD gitu ya. Ada sampai 9 KD, ada yang sampai 12 bahkan. Nah, dia harus punya nilai per KD tersebut sesuai dengan pemetaan KD di semester tersebut. Nah, di sini saya hanya sharing aplikasi yang saya buat yang hanya berbasis Excel, jadi sederhana sekali gitu. Nah, di sini yang saya buat ini sebenarnya Excel tampilannya. Tampilannya Excel, di sini sudah ada data sekolah. Hanya kalau logo memang saya buat sendiri berdasarkan sekolah tempat saya sekarang ini berada, tugas sekarang. Ini contohnya untuk di data sekolah. Ini tinggal mengisi data sekolah. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk sekolah manapun. Gitu ya. Hanya logonya saja nanti yang tinggal diganti-ganti. Nah, ini tinggal diganti alamat sekolah dan semuanya. Ini nanti akan otomatis terlink ke sel yang lainnya. Ini sudah otomatis, sebelah kiri sudah saya kunci. Jadi hanya sebelah kanan yang bisa masuk. Begitu juga dengan KKM. KKM ini adalah KKM, bukan KKM Satuan Pendidikan, tapi ini KKM Mapel. Sebenarnya tidak dimasukkan juga tidak ada masalah ya. Karena nantinya yang akan mempengaruhi rentang predikat adalah yang KKM Satuan Pendidikan. Inilah yang wajib diisi. Jadi kalau KKM Satuan Pendidikan wajib diisi, kenapa wajib diisi? Karena dia akan nge-link dengan rentang predikat sekolah tersebut. Karena kan nanti yang mempengaruhi predikat di dalam rapor adalah KKM Satuan Pendidikan, bukan KKM Mapel. KKM Mapel hanya ditujukan untuk acuan sebagai pembelajaran ya, menentukan siswa telah tuntas atau belum dalam pembelajaran tersebut. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke aplikasi. Untuk selanjutnya adalah ini data siswa. Data siswa. Nah, ini data siswa. Kita tinggal memasukkan NRSN dan NIS.
nomor induk sekolah nasional, nomor induk sekolah, nama lengkap siswa, panggilan, dan seterusnya. Ini fungsinya sebenarnya kalau yang sebelah kanan lagi, nanti kalau kita teruskan ke kanan terus, ini fungsinya adalah untuk di lembaran pertama. Ini hanya ditujukan untuk siswa baru atau siswa kelas 1 gitu ya. Siswa kelas 1 atau siswa mutasi gitu. Tetapi kalau bukan siswa baru atau siswa mutasi, berarti kan nanti rapor halaman depan tidak diperlukan. Yang diperlukan hanya halaman langsung yang kedua, bagian keduanya. Nah, cukup hanya mengisi NISN, nama lengkap, nama panggilan, jenis kelaminnya tidak perlu, tidak ada nantinya ya. Jadi hanya mengisi NISN, nama lengkap, dan nama panggilan saja gitu. Untuk ketika dia bukan siswa baru atau bukan siswa mutasi. Gitu. Selanjutnya data absensi. Nah, di data absensi ini Bapak Ibu guru hanya cuma tinggal mengisi. Kalau ini sudah langsung otomatis data peserta didik dan segala macam ini biasa otomatis. Kalau yang tadi sudah diisi, biasanya dia akan muncul sendiri di sheet ini. Jenis kelamin juga sudah langsung muncul sendiri karena ngelink dengan yang tadi. Tinggal cukup memasukkan sakit izin alfa. Nah, di bagian rapor kan ada saran-saran. Kalau Bapak Ibu mau masukkan saran-saran, masukkannya di sini. Supaya tidak kosong di lembaran itu, masukkan saran-saran di sana. Nah, selanjutnya adalah, nah ini yang saya maksudkan bahwa nanti untuk KD-nya tergantung KD yang Bapak Ibu petakan pada kelas tersebut. Disinilah yang fleksibelnya di dalam aplikasi ini. Kalau ternyata KD pada jenjang kelas tersebut hanya misalkan 10 KD, maka yang lainnya bisa dihapus di sini. Disinilah perencanaan Bapak Ibu. Jadi tidak memaksakan bahwa harus ada sekian KD gitu ya, sehingga kalau nggak ada, nilainya nggak ada, jadi gimana, diada-adain gitu. Yang selama ini saya lihat kan seperti itu. Kalau seandainya kita mengikuti aplikasi, harusnya aplikasi yang mengikuti kita, karena aplikasi adalah sebuah alat gitu ya. Berarti kan bukan kita yang ngikutin alat, tapi alat yang mengikuti kita. Nah, ini didesain untuk fleksibel sesuai dengan KD pada jenjang tersebut dan sekolah tersebut yang menentukannya. Gitu. Saya memasukkan juga tambahan-tambahan di bawahnya untuk yang sekolah-sekolah mungkin punya mapel-mapel tersendiri. Misalkan kayak di sini karena saya sekolah SDIT, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya gitu, memasukkan sendiri di sini. Gitu. Begitu juga dengan bunyi, ini adalah bunyi KD KI 3 dan bunyi KD KI 4 ya, bunyi KD-nya yang memang nanti akan muncul di deskripsi. Nah, deskripsi ini hadir dari sini bunyi KD-nya. Nah, ini bukan KD secara full gitu ya. Kalau Bapak Ibu telah membaca di dalam panduan penilaian di sana bahwa bunyi deskripsi itu adalah bunyi KD, kata kunci dari bunyi KD gitu ya. Jadi bukan bunyi KD secara full, tetapi hanya kata kunci saja dari bunyi KD tersebut. Jadi lebih singkat di sini yang memasukkannya. Sehingga nanti inilah yang mempengaruhi bagian deskripsi munculnya seperti apa nantinya. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan penilaian yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu sudah ambil nilainya pada semester tersebut. Itu yang sudah direncanakan dari awal, gitu ya. Ini bunyi KD-nya. Lalu pada bagian deskripsi KI. Deskripsi KI 1 ini saya baru mengembangkan kembali supaya mempermudah Bapak Ibu. Ada angka-angka nanti di sini. Nah, angka-angka ini bukan mengisyaratkan bahwa siswa dinilai dengan angka, bukan, karena sikap tidak bisa diangkakan gitu ya. Sikap tetap dideskripsikan gitu. Hanya kita di sini mengategorikan bahwa 4 itu adalah sangat baik misalkan. Lalu ini hanya melambangkan saja gitu ya. Angka ini hanya melambangkan, bukan scoring ya, bukan scoring, karena memang sikap tidak boleh di-scoring. Itu kebijakannya. Nah, ini hanya untuk mempermudah supaya nanti muncullah seperti ini deskripsi untuk nilai, deskripsi untuk penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sosial sama. Ini untuk mempermudah. Kalau Bapak Ibu menganggap ketaatan beribadah untuk siswa A misalkan, dia sangat bagus ketaatan beribadahnya selama ini, Bapak Ibu sudah membuat penilaiannya, sudah mempunyai penilaian sikapnya selama ini, catatannya ya, catatan hariannya selama ini seperti apa siswa. Kan seperti yang kita ketahui dalam panduan penilaian bahwa sikap itu dinilai atau sikap itu diamati setiap hari, dicatat jika Bapak Ibu menemukan hal yang ekstrim, baik itu ekstrim atas maupun ekstrim bawah gitu ya. Nah, selebihnya bahwa siswa itu berarti adalah siswa yang baik-baik saja gitu ya.
Itu untuk sikap baik spiritual maupun sosial. Nah, masuk ke dalam penilaian KI 3. Di sini ada item nilai KD KI 3. Ini mohon maaf, mungkin untuk yang jenjang lain SMP SMA menyesuaikan. Kalau di sini ada beberapa hal yang kita sama, SD SMP SMA, ada beberapa hal yang kita berbeda, mungkin hanya untuk di tematiknya. Selebihnya sebenarnya ini masih bisa digunakan untuk SMP dan SMA. Karena pada penilaian sebenarnya tidak berbeda jauh. Dan ini diperuntukkan untuk sekolah yang mempunyai 1 KKM satuan pendidikan untuk di rentang predikat. Kenapa saya katakan begini? Karena ada banyak, saya melihat di panduan penilaian SMP memperbolehkan sekolah menggunakan KKM mapel untuk rentang predikat, sehingga nanti rentang predikat tiap mapel bisa berbeda-beda. Nah, itu untuk SMP. Tapi kalau SD kita sudah satukan bahwa seluruh SD diberlakukan di panduan penilaiannya mempunyai 1 KKM, yaitu KKM Satuan Pendidikan. KKM Satuan Pendidikan diambil dari KKM paling rendah dari seluruh KKM mapel dari seluruh jenjang kelas. Nah, ini untuk input nilai KI 3. Untuk input nilai KI 3, di sini misalkan saya ambil contoh IPA, tinggal diklik bagian IPA-nya saja. Nah, di sini saya fleksibelkan, banyak yang saya fleksibel. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste value dari tabel-tabel yang Bapak Ibu sudah punya. Jadi cuman copy ke sini, tapi ingat kopinya jangan langsung copy, karena kalau langsung copy berarti rumus nanti yang masuk ke sini. Copy paste value, tergantung nanti KD-KD ini, banyaknya KD-KD ini 3.1, 3.5, 3.6, ini tergantung dari jenjang tersebut gitu ya, jenjang kelas tersebut sebelah mana saja. Ya, selanjutnya ini semua sama sampai keseluruhannya. Ketika memang tidak ada maka dikosongkan saja. Kalau tidak ada pelajaran di sekolah Bapak Ibu, ini juga sama. Di sini untuk PH-nya sebelah atas, tengah untuk PTS-nya dimasukkan, pas untuk dan yang paling bawah untuk pasnya. Untuk nilai tiap temanya, gitu ya. Untuk nilai tiap temanya dimasukkannya seperti ini. Bisa dimasukkan di kolom mana saja, nggak ada masalah. Ketika ternyata hanya, ini contohnya ya, di pas hanya ada 6 KD, maka 2 KD yang lainnya dikosongkan, nggak ada masalah gitu. Ini insya Allah saya sudah buatnya banyak. Ini untuk input penilaian KI 3. Bagaimana untuk input penilaian KI 4? Jadi ini hanya input-input saja. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dari sini termotivasi untuk mengembangkan lagi ya, walaupun nanti kita akan ada sebenarnya aplikasi e-rapor yang langsung otomatis sama dengan langsung include dengan terintegrasi dengan Dapodik gitu. Insyaallah tahun depan ya Bunda Ijah ya, kita akan ada Depok sudah mulai menggunakannya. Untuk tahun depan ini sudah mulai diterapkan untuk e-rapor yang sudah sinkron dengan Dapodik. Nah, untuk ke sana kita tetap menggunakan ini juga bisa. Nanti dari nilai sini kita tinggal copy paste ke sana sebagai backupan gitu ya. Karena kalau tidak punya backupan nanti langsung ke sana kita nggak punya arsip gitu ya kalau langsung ke dalam sana. Nah, itu nanti untuk e-rapor ada lagi dari tim TPK dari pimpinan Bunda Ijah. Ini untuk penilaian KI 4 include-nya. Nah, KI 4 berbeda. KI 4 berbeda dengan KI 3 karena KI 4 langsung sesuai dengan perencanaan. Misalkan Bapak Ibu di PKN misalkan 4.1, 4.2, 4.4 ada berapa, langsung dimasukkan nilainya. Nah, dimasukkan hanya 1 penilaian di sini dalam setiap KD-nya. Kenapa? Nanti kan kalau seandainya penilaian KI 4 kan seperti yang kita pahami di dalam panduan penilaian bahwa KI 4 yang diambil adalah jika dia dilakukan dalam KD yang sama, materi yang sama, maka diambil nilai maksimum. Jika tidak maka di average. Nah, setelah itu nilai akhirnya baru dimasukkan ke sini dalam tiap KD-nya. Gitu. Jadi ini sudah copy paste value. Nah, bagaimana nanti hasil akhirnya? Ini adalah hasil akhir bagian untuk Bapak Ibu nanti ketika print out. Nah, ini yang halaman pertama yang tadi saya katakan bahwa ini hanya diperuntukkan untuk siswa baru dan siswa mutasi. Siswa kelas 1 dan siswa mutasi. Langsung otomatis muncul di sini. Bapak Ibu tinggal langsung ngeprint. Printnya bagaimana ya? Karena ini berbasis Excel, seperti biasa printnya file langsung print gitu. Print preview juga langsung bisa.
Ini saya nggak klik nih, nanti lebih lama lagi nih loadingnya. Nah seperti ini, kena keklik juga. Seperti itu. Nah ini tinggal memanggil, misalkan absen pertama kita, nanti akan langsung muncul absen pertama. Absen kedua langsung muncul absen kedua. Seperti itu. Ini hanya diperuntukkan untuk siswa kelas 1 dan siswa mutasi. Nah disinilah bagian 2 yang akan kita selalu gunakan tiap semesternya. Masih menunggu loading. Minta tolong jangan lupa mengisi presensi Bapak Ibu. Ya, ini untuk sesi, ini untuk rapornya. Yang tadi saya katakan, berarti yang penting di data siswa harus diisi adalah nama, nomor induk, gitu ya. Nama dan nomor induk yang paling penting, dan nama panggilan. Kenapa nama panggilan? Karena di deskripsi sikap dan di deskripsi lainnya kita menggunakan nama panggilan, bukan nama lengkapnya, gitu ya. Ini nanti akan otomatis langsung muncul seperti ini. Semuanya langsung muncul. Nah, di sini saya memasukkan seperti dalam panduan penilaian untuk SD ada KKM Satuan Pendidikan. Makanya jadi aplikasi ini dibuat untuk yang menggunakan KKM satu KKM gitu ya, tunggal KKM sekolah. Bukan yang multi KKM. Biasanya kalau SMP mungkin karena di dalam panduan penilaiannya dibebaskan, ada KKM multi, bisa jadi ada. Kenapa ada KKM multi? Nanti akan berbeda predikatnya, C-nya di sini dengan C-nya di sini, batas rentang predikatnya akan berbeda ketika itu. Tapi kalau yang satu tidak. Nah, ini contohnya kalau mengambil absen nomor 3, nah langsung muncul seperti ini. Tinggal ngeprint saja. Biasanya saya ketika memberikan aplikasi ini ke teman-teman, khusus di lembaran ini, di lembaran 1, 2, dan 3 ini, saya memberikan passwordnya kepada PJ-nya gitu ya, penanggung jawabnya gitu. Kalau dalam sebuah sekolah seperti di sekolah saya yang sebelumnya di Ramah Anak ada koordinator level, saya berikan tanggung jawabnya kepada koordinator level untuk bertanggung jawab, ada passwordnya gitu ya. Ketika nanti ada hal-hal yang mungkin harus cuman sekadar maju mundur seperti ini kan berarti harus membuka. Kenapa harus di password? Supaya tidak berantakan. Kalau berantakan benerinnya susah lagi. Harus menelusuri satu-satu, sudah pengalaman. Jadi cuma tinggal langsung ngeprint. Hanya sebagai user saja kita. Ini otomatis sesuai dengan isian yang ada di depan semuanya. Gitu. Nah, khusus untuk kelas 6 nantinya mungkin atau siswa yang akan mutasi, berarti ada bagian ketiga. Jadi nanti ini bagian 1, 2, dan 3, biasanya saya berikan passwordnya karena dia berbeda. Passwordnya. Nah ini bagian yang terakhir dari rapor. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu untuk mengembangkan lagi aplikasi lainnya ya. Aplikasi lainnya yang berbasis Excel ternyata bisa. Ini semua adalah satu Excel, cuma beda sheet. Ada berapa sheet gitu ya. Nah ini untuk yang terakhir, untuk yang kelas 6 dan siswa mutasi yang harus diisi. Kalau tidak kan berarti biasanya kita nggak usah ngeprint ya. Nah, tinggal disinilah leger Bapak Ibu, untuk data Bapak Ibu harus di print out sebagai data sekolah. Nah, di sini langsung muncul otomatis semuanya. Di sini langsung muncul otomatis semuanya. Berapa semuanya? Nah, sikap dikosongkan karena sikap deskripsi, bukan angka, gitu ya. Langsung muncul semuanya untuk di print out sebagai arsip sekolah. Kita selalu kembali ke sini ya, kembali ke home. Tanda rumah ini, mouse-nya jalannya lama. Ya. Nah, di sini pencapaian target kurikulum. Nah, ini juga langsung muncul. Bagaimana pencapaian target kurikulumnya, persentasenya, KKM-nya di sini muncul. Nah, di sinilah KKM diperlukan, KKM per mapelnya, gitu, supaya kita melihat ketercapaian ketuntasan ya. Ketuntasan dan taraf serap kurikulum tersebut. Ya mungkin Bapak Ibu sekian dari saya. Mungkin kita lebih banyak diskusi saja. Ini sebenarnya hanya memperkenalkan bahwa kita bisa loh membuat aplikasi menggunakan Excel gitu ya, tanpa kita menggunakan aplikasi yang mungkin kita nggak tahu itu sebenarnya berfungsi apa tidak. Tapi kalau memang itu lebih baik silahkan saja Bapak Ibu. Ini hanya memotivasi
supaya Bapak Ibu bisa mengembangkan kembali pengolahan rapor berbasis Excel ini. Mungkin ada satu orang di sekolah yang bisa mengembangkan kembali, silahkan gitu, bisa saling sharing dengan saya, kita berbagi supaya lebih bermanfaat dan supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih maju. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator dan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda sudah presentasi. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa diajukan langsung kepada Ibu Deliana. Silakan bisa raise hand. Silakan Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Deliana. Ada di chat nggak ya? Saya nggak bisa ngechat. Bisa tolong dibacain Ada chatnya ya. pertanyaan dari Ibu siapa ya ini ya? Ibu siapa ya? Oh, Ibu Oci ya? Betul Bu Oci? Pertanyaannya begini Bu Deliana. Mohon dijelaskan cara pengisian KI 4 biar paham mekanismenya di lapangan. Oh, untuk KI 4. Ini KI 4. Lepas dari aplikasi ini dulu gitu ya, bahwa penilaian KI 4 ini saya kasih lihat dulu. Ini KI 4. Nah, lepas dari aplikasi ini ya Bapak Ibu, untuk KI 4 jadi di awal Bapak Ibu membuat perencanaan ya, membuat perencanaan samalah seperti KI 3 kalau kita membuat prota, prosem gitu ya. Kita membuat pemetaan KD, lalu nanti kita lihat di tema tersebut KD apa saja yang muncul gitu ya. Sama dengan KI 4 juga seperti itu. Lihat di semester tersebut KI 4-nya apa saja yang muncul. Ini memang yang menjadi kendala di beberapa sekolah yang saya temui. Kita terlalu fokus terhadap KI 3 sehingga melupakan KI 4. Dan sebenarnya kan akhirnya selama ini juga sering begitu ya, akhirnya KI 4 lost gitu. Nah, harusnya kan KI 3 dengan KI 4 berjalan beriringan gitu ya. Pada saat Bapak Ibu mengajarkan materi KI 3 titik, misalkan sedang mengajarkan kompetensi IPA 3.5. Saat itu sebenarnya Bapak Ibu kan juga sedang mengajarkan materi, sedang bisa langsung mengambil penilaian 4.5 sebenarnya. Nah, untuk penilaian KI 4 berbeda dengan penilaian KI 3 yang berbasis yang berbasis ada PH gitu ya, berdasarkan timingnya PH, PTS, pas. Kalau KI 4 tidak, Bapak Ibu dari awal sudah menentukan 4.5 ini bisa diambil dengan cara apa? Apakah dengan cara kinerja gitu ya, kinerja portofolio gitu ya, atau dengan cara unjuk kerja, produk atau proyek kan gitu ya. Kinerja, produk atau proyek ditentukan dari 3 itu, bisanya apa. Ada KD yang mungkin bisa dilakukan dengan produk, tapi ada juga yang ternyata tidak bisa produk, hanya bisa kinerja misalkan.
Ya itu sudah direncanakan dari awal. Nah, yang khawatirnya adalah tiba-tiba sudah mau pas, ternyata belum mengambil nilai selama ini gitu. Padahal banyak kesempatan saat lagi pembelajaran. Itulah kenapa pentingnya perencanaan. Rencanakan dari awal 4.5 ini mau diambil dengan cara apa dan kapan waktunya gitu. Dan itu harusnya sudah muncul di RPP pula gitu ya. Gitu, sudah muncul di RPP. Bahkan banyak sekali pembelajaran itu yang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengambil penilaian keterampilan, saat itu juga sudah bisa langsung mengambil penilaian pengetahuan sebenarnya. Jadi itu intinya, terencanakan dari awal penilaiannya 4.5, misalkan SBDP gitu ya. SBDP 4.5 tentang bernyanyi siswa mempraktekkan lagu Tanda Birama 6/8 misalkan. Berarti sudah direncanakan tuh mau ambil nilainya lagu apa gitu ya. Kapan? Itu sudah direncanakan. Oh, berarti unjuk kerja kan? Kinerja kan? Nah, itu sudah direncanakan kinerja. Nah, saat itu diambil nilainya. Nah, nanti tinggal dilihat Bapak Ibu sudah ternyata di P4.2 ini punya berapa nilai. Nah, kalau ternyata tanda birama 6/8 ini 4.2 ini ada banyak nilai. Misalkan ada 4 nilainya untuk kinerja semua karena dia tanda birama nyanyi semua gitu ya, unjuk kinerja semua gitu. Nah ini kan 4 nilainya semua sama-sama kinerja. Nah kalau bentuknya sama, materinya sama, diambil dengan cara yang sama, sama-sama kinerja, maka diambillah nilai maksimum. Walaupun nanti ada 4 nilai, ambil yang paling maksimum gitu ya, karena KD-nya sama, diambil dengan cara yang sama, kinerja semua gitu. Ya, lah ini diambil apakah diambil nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itulah yang ditaruh di dalam penilaian ini gitu. Kalau tidak ada nilai lainnya. Kalau ada nilai lainnya satu kinerja. Satu ada lagi produk misalkan membuat barang dari apa gitu ya. Jadi ada produknya gitu ya. Tapi juga ada kinerjanya saat lagi kerja, Bapak Ibu juga ada penilaiannya. Jadi ada 2 nilai. Nah, ini harus di rata-rata. Kalau berbeda harus di rata-rata. Tapi kalau satu bentuk yang sama, maka diambil nilai maksimum, taruh di sini. Jadi ini adalah hasil nilai akhir yang dimasukkan ke dalam nilai ini. Rencanakan dari awal KD apa saja yang muncul. Nah, rencanakan dari awal itu mau diambil dengan cara apa, kapan waktunya. Itu intinya. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan terjawab, Bu Oci ya. Mangga silahkan. Saya nggak bisa melihat chat di sini, saya bingung. Ada lagi Bu Indi atau? Iya, ada lagi pertanyaan Ibu. Oh, ini ada dari Bu Oci lagi. Berarti KD dan jumlah KD-nya KI 3 dan KI 4 harus sama ya, Bu? Iya. Iya, tentunya harus sama. Ini ada Bunda Ijah nih, guru saya di sini. Bunda Ijah mohon diluruskan kalau saya salah ya, Bun. KI 3 dan KI 4 harus sama berdampingan, Bun. Saat Bunda membuat perencanaan di awal, ketika dari awal sekali nih kita membuat program tahunan, program semester, pemetaan KD, KI 3 dan KI 4 itu selalu berdampingan. Saat Bapak Ibu mengajarkan kompetensi pengetahuan KI 3, Bapak Ibu saat itu juga harus bisa sudah tahu bagaimana mengajarkan keterampilannya sampai dia bisa mengaplikasikan, melakukannya, kan begitu ya. Kenapa akhirnya logikanya dan memang harus selalu berdampingan KI 3, KI 4 penilaiannya itu. Jadi kita tidak hanya mengajarkan bahwa siswa memahami, mengetahui gitu ya pengetahuannya, tapi bagaimana dia juga bisa menggunakan pengetahuan yang dia lakukan untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan sampai ke prakteknya gitu. Kenapa itu filosofinya KI 3 dan KI 4 berdampingan. Yeah. Oh ya, untuk Bapak Ibu ketahui, Bu Deliana ini adalah instruktur nasional kurikulum 2013 untuk SD. Jadi kalau ada yang masih belum jelas, boleh bertanya sama Bu Del lebih detail. Silakan closing statement ya. Ya, alhamdulillah. Ini hanya sekadar buat sharing saja, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini hanya sharing saja bahwa satu hal yang harus kita pahami bahwa kita jangan hanya sebagai seorang user dalam aplikasi ini gitu. Jangan sampai
kita sudah melakukan pembelajaran sudah sangat bagus gitu ya, pembelajaran kita sudah sangat bagus, lalu ketika kita akan memotret pembelajaran, penilaian itu kan pada dasarnya adalah memotret ya, memotret hasil pembelajaran kita gitu, baik buat feedback buat diri kita sebagai guru maupun buat siswa ketika pembelajaran sudah sampai mana dia menguasai. Nah, saat kita memotret ternyata kita menggunakan kamera yang salah, kan kasihan sekali gitu ya. Kamera yang rusak atau kamera yang tidak baik. Nah, itu yang disayangkan. Kita sudah sulit gitu ya, sudah berjibaku dalam pembelajaran, lalu dalam memotretnya kita kurang pas alat ukurnya. Disinilah yang akhirnya kita harus betul-betul memahami penilaian sehingga kita bisa tahu aplikasi yang kita gunakan sudah benar atau belum. Nah, ketika aplikasi itu salah, maka kita yang harus membenarkan kalau kita sudah paham. Jadi jangan sampai kita mengikuti alat, tapi harusnya alat itu digunakan untuk membantu kebutuhan kita, untuk membantu yang kita inginkan, bukan kita yang mengikuti alat. Jangan sampai kita tidak menggunakan penilaian yang tidak valid gitu ya, hanya agar supaya raport jadi gitu. Sayang sekali seperti itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai motivasi Bapak Ibu untuk tetap terus mengembangkan kembali gitu ya, mengembangkan kembali aplikasi-aplikasi yang ada untuk mempermudah pekerjaan kita tentunya. Ya, sebagai manusia kita akan terus berkembang. Jadi guru, mari kita terus berburu baru, mari kita terus belajar karena siswa kita juga terus belajar gitu. Mereka milik zamannya. Seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih banyak Bunda Haja, Bu Indi, para mentor yang telah membimbing dan memotivasi hingga saya bisa hari ini sharing dengan teman-teman. Gitu, Bu Irma dan Bu Sutiharti, Bu Yeti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Deliana sudah selesai mempresentasikan tentang materi hari ini, tentang cara penilaian raport menggunakan aplikasi Excel. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ijah sebagai host. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Deliana dan Bu Indi yang telah memfasilitasi ini sehingga kegiatan kita berjalan lancar.